Halo teman-teman otomotif, jumpa lagi dengan saya Novan Patria. Ya, ini sesuai dengan judulnya, yaitu saya mau berbagi cara atau tips nih buat teman-teman yang pengguna Vespa. Vespanya Vespa antik manual, ya otomatis pasti nggak pernah yang namanya kopling itu selalu normal terus ya, pasti ada trouble-troublenya. Yang namanya kopling nggak mau prei itu juga udah pasti untuk Vespa klasik, penyakitnya seperti itu. Dan di sini di depan saya ini udah ada beberapa kopling. Ini yang kopling yang lama, yang ini beberapa part kopling yang baru seperti itu. Dan ini saya mau menerangkan buat teman-teman mungkin yang mengalami hal yang sama kayak saya, koplingnya nggak mau prei, bahasanya itu seperti itu ya. Jadi kalau di gigi, masukin gigi udah dipecet kopling sampai mentok, motornya tetap maju. Kalau di setel koplingnya ditarik lagi, malah justru nggak bisa diselah alias ngelos selahnya seperti itu. Oke, biar nggak terlalu lama videonya nih, langsung saya jelaskan apa saja sih yang perlu dicek kalau kopling itu nggak mau prei. Oke, ini yang paling mudah dan harganya paling terjangkau, ini stud koplingnya dicek. Itu kalau stud koplingnya yang kuningannya masih ada garisnya gini, itu berarti masih bagus alias masih aman. Oke, itu karena punya saya masih ada garisnya, berarti bisa dikategorikan aman. Kemudian yang paling mudah yaitu cek kampas koplingnya. Kalau yang namanya Vespa nggak mau prei giginya, itu pasti kampas koplingnya udah tipis, walaupun masih ada kampas-kampasnya gini, tapi ini udah nggak mau bekerja, nggak mau maksimal kayak gitu. Kampasnya udah kemakan oli, itu udah olinya udah banyak. Kemudian setelah kampasnya diganti kok tapi masih nggak mau prei, ya ini biasanya orang nggak pernah ngecek yang namanya plat sekat untuk kampas koplingnya. Ini plat sekat kampas kopling jarang dicek, padahal ini juga pengaruh banget ke kopling. Ini kalau udah nggak balance, ini juga pengaruh ke koplingnya, jadi nggak mau prei. Satu, kalau nggak balance. Yang kedua, kalau udah tipis karena gesekan dengan kampas terus menerus, ya otomatis juga harus diganti seperti itu. Oke, jika sudah diganti semua kok masih kurang enak koplingnya, ya ini ganti yang namanya bos kuningan untuk kopling. Ini bos kuningannya biasanya kalau udah goblak atau koclak, nggak mau kenceng kayak gini, yaitu berarti ini kuningannya bosnya minta diganti. Biasanya sih udah ada retak-retakan kayak gitu, udah hampir pecah lah intinya. Dan yang terakhir adalah per kopling. Per kopling cukup dicek aja, kalau ininya pegasnya masih cukup kuat, ya menurut saya nggak usah sampai diganti. Kalau per jarang ya, yang namanya sampai diganti itu jarang banget, intinya seperti itu. Oke, ini karena udah saya siapin untuk partnya. Kalau saya ini penyakitnya adalah plat sekat untuk kampas koplingnya udah gini. Akhirnya saya udah menyiapkan kampas plat sekatnya yang baru. Ini kalau teman-teman butuh plat sekatnya, nyarinya susah, bisa WA ini nomor yang di sini. Untuk harganya nanti kalian bisa baca di deskripsi di video ini. Kemudian ini ada kampas kopling racing, bro. Kampas kopling racing untuk per 6. Jadi buat teman-teman yang Vespanya masih per 6 dan ingin lebih jambak lagi tarikannya, ya ini pakainya ini kampas kopling racing. Ini FA Italia, asli import. Untuk harganya nanti kalian bisa lihat sendiri di deskripsi videonya.
Kalau berminat bisa WA saja nomor yang di sini atau DM Instagram saya seperti itu. Oke, karena ini part ini udah ready, tinggal dirakit aja. Semoga aja penyakit kopling yang nggak mau prei udah sembuh seperti itu. Oke, langsung aja dieksekusi. Akhirnya untuk trouble dari kopling yang nggak mau prei ini di Vespa saya ini udah selesai, dan tadi udah diuji coba juga, udah diuji coba nyala saat mesin kondisi nyala, kemudian gigi juga udah dimasukkan satu pakai gigi satu, kemudian di kopling gas juga dimasukkan sampai RPM menengah ke atas, dan alhamdulillahnya ini Vespa sudah tidak maju sendiri atau jalan sendiri karena koplingnya udah benar-benar 100% udah prei, sudah nggak trouble lagi. Dan yang perlu diganti tadi juga hanya 2 part saja untuk koplingnya, biar koplingnya bisa normal kayak gini lagi, yaitu hanya kampas kopling dan plat sekat kampas koplingnya. Jadi buat teman-teman mungkin kalau yang permasalahannya sama, butuh kampas kopling yang saya pakai ini, kampas koplingnya racing dan plat sekatnya standar. Kalau yang butuh nyari plat sekat juga cukup susah, kalian bisa hubungi WA yang ada di deskripsi video ini. Untuk harganya nanti bisa WA saja, atau mungkin kalian bisa DM di Instagram saya gitu. Dan ini videonya mungkin cukup itu saja buat teman-teman. Kalau yang belum paham cara servis kopling yang nggak mau prei, bisa diulangi lagi videonya dari awal. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Saya Novan Patria, sampai jumpa di next video. Dadah.